syahrul siyam, syahrul ibadah wa syahrul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi man la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nas zamanun yatahahuna bil masajid summa la ya'muru naha illallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kepada seluruh jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih dan witir. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah. Sampai dengan detik ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam juga semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seiring turunnya hujan yang cukup besar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shayyiban nafi'an, ya. Semoga turunnya hujan membawa manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kalau kita membaca keterangan bahwa kondisi hati manusia terbagi 3 golongan. Ada yang disebut dengan qalbun salim, hati yang bersih. Ada yang disebut qalbun marid, hati yang sakit. Ada yang disebut dengan qalbun mayit, hati yang keras, hati yang mati. Hadirin rahimakumullah, di antara kondisi hati manusia itu tentunya kita berharap kepada Allah kita punya hati yang qalbun salim, ya, hati yang salim, selamat, yang bersih, ya. Jangan sampai kita punya hati tapi hati yang sakit, ya. Punya hati tapi banyak noda-noda dalam hati kita yang disebut dengan banyak penyakit-penyakit hati, iri, dengki, ya, sombong, ujub, itu penyakit-penyakit hati, ya. Sebaik apapun ibadah kita kepada Allah, kalau kita punya penyakit-penyakit tersebut, maka akan menjadi penghalang ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dan jangan sampai kita punya hati yang qalbun mayit, hati yang keras, hati yang mati. Nauzubillah, ya. Wujudnya ada, orangnya ada, tapi hatinya tidak berfungsi, artinya tidak bergetar, tidak merasa tertarik, tidak merasa terpanggil untuk melaksanakan amal-amal ibadah kepada Allah, padahal itu merupakan kewajiban fitrahnya sebagai seorang manusia. Hadirin rahimakumullah. Dan parahnya hati yang keras, hati yang mati ini, ya, ini akan berdampak kepada diterimanya atau tidaknya doa seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah seorang jamaah dari ulama besar yang bernama Imam Hasan Al-Basri, ya, ketika ditanya oleh jamaahnya, "Wahai Imam, aku sudah bermunajat, aku sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kok sepertinya doaku ini mardud, tertolak, enggak diijabah sama Allah Subhanahu wa taala." Ya. Lalu apa jawabannya Mas Al-Basri? Mungkin kau harus periksa hatimu, ya. Jangan sampai hatimu menjadi hati yang keras, hati yang mati. Lalu seorang jamaah ini bertanya, apa yang menjadi indikator, ciri bahwa orang itu punya hati tapi hatinya mati, keras? Yang pertama, kata Mas Basri, orang itu menjadikan hatinya keras kalau dia punya sifat araftumullaha walam tu'tuha haqqa. Dia kenal dengan Allah, kenal Allah Maha Besar, kenal Allah Maha Rahman dan Rahim, tapi walam tu'tuha haqqa, dia tidak melaksanakan apa yang menjadi hak-hak Allah.
Apa hak Allah? Disembah, diibadahi, sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita manusia. Tidak hanya kita di dunia ini mencari makan, minum, mencari harta kekayaan, tapi ad-dunya makanul ibadah. Dunia tempatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hak-hak Allah itu harus kita tunaikan, yang merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan hati itu menjadi mati keras. Dia tahu, paham tentang adanya Allah, tapi hak-hak Allah tidak ditunaikan. Yang kedua, ketika Basri, ciri orang itu hatinya menjadi mati adalah qara'tumul Qur'ana walam ta'manu bih. Dia baca Al-Qur'an, bagus suaranya. Dia tadarus Al-Qur'an, tapi dia tidak beriman kepada isi Al-Qur'an itu sendiri. Dia tidak berhukum kepada hukum-hukum Allah. Dia melanggar aturan-aturan Allah. Dia bisa baca Quran, tapi isi Al-Qur'an tidak maksimal dia untuk laksanakan, hingga menjadi hatinya keras. Bapak rahimakumullah, dia belum tentu orang baca Quran hatinya bagus, belum tentu. Lihat dulu sehari-harinya, sholat enggak, zikir enggak, ngaji enggak, sedekah enggak. Kalau tanda-tanda itu tidak ada, berarti dia sudah keras hatinya. Yang ketiga, orang itu menjadikan hatinya keras apa? Kul nikmati rabbikum walam tashkurlah. Dia makan, dia nikmati, dia gunakan apa yang menjadi pemberian Allah, nikmat Allah, tapi dia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak rahimahullah, begitu banyak nikmat yang kita tanpa kita minta tapi Allah berikan. Contohnya apa? Nih, sekarang turun hujan. Hujan merupakan tanda rahmat Allah turun kepada bumi ini. Ini kita tidak minta, tapi Allah kasih itu air tanpa kita minta. Nikmat dari Allah. Bayangkan Pak, seminggu saja nggak turun hujan, apa rasanya? Haredang cek Sunda teh namanya. Taraweh juga banyak kipas nih, ya. Tapi alhamdulillah tadi ada di samping AC, ada juga angin gelembung, nambah jadi angin tambah enak suasananya, ya. Jadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan itu menjadikan hatinya keras, ya. Apa bukti syukur yang harus kita tunjukkan kepada Allah? Pertama, ar-ruju ilallah. Kapanpun, dimanapun dia berada, harus taat tunduk kepada perintah Allah. Yang kedua, husnul intifaq. Pandai menggunakan apa yang Allah berikan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Mana contohnya? Kita dikasih sehat nih, enak makan, enak tidur. Apa hak badan kita? Untuk Allah banyak ruku dan sujud, itu buktinya. Lalu kita diberikan harta, kekayaan yang cukup. Apa hak harta itu? Untuk Allah kita keluarkan, kita sedekahkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu tanda syukur yang namanya husnul intifaq, pandai menggunakan apa yang Allah berikan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kita dikasih nikmat oleh Allah keturunan yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, lucu-lucu, soleh dan solehah. Apa tanggung jawab kita? Syukur dengan diberikannya amanah anak. Didik mereka dengan moral agama, dengan pendidikan agama, agar mereka tidak hanya bisa mengenal ilmu pengetahuan, tapi juga bisa mengenal saqafah Islamiyah, wawasan keislamannya bagus. Alhamdulillah. Itu orang yang bersyukur kepada Allah, ya. Orang yang bersyukur kepada Allah tadi banyak dia senantiasa ar-ruju ilallah dan pandai menggunakan apa yang Allah berikan sesuai dengan Allah kehendaki. Kemudian yang keempat, hati itu menjadi keras adalah kul kuntum annal mauta haqqun walam tasta'ustulah. Apa artinya? Dia paham, dia ngerti, dia tahu bakal meninggalkan dunia ini alias death, alias mati.
tapi dia tidak punya bekal untuk menghadapi kematian itu. Berleha-leha, isma syi'tun fa innaka mayitun. Silahkan, isma syi'ta fa innaka mayitun. Dia berbuat silahkan, tapi kau akan menghadapi yang namanya kematian. Bapak rahimakumullah, mari sama-sama kita harus menyadari bahwa ada hidup sesudah dunia, ada akhirat, ya, ada akhirat sesudah dunia, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Camkan itu. Oleh karena itu, bapak rahimakumullah, mari sama-sama kita gunakan apa yang saat ini kita rasakan, harta, kekayaan, sehat. Ja'ala dunya majra'atan lil akhirah. Jadikan sebagai kesenangan untuk sebanyak-banyaknya bekal nanti di akhirat. Hadir rahimakumullah. Nah, Bapak rahimakumullah, itulah yang menjadikan doa-doa kita tertolak. Tadi hatinya keras, hatinya mati. Nah, Bapak rahimakumullah, puasa yang saat ini kita laksanakan adalah sebuah ikhtiar, sebuah doa. Di samping merupakan kewajiban dari Allah kepada kita, itu merupakan ikhtiar doa kita kepada Allah agar kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Oleh karena itu, Bapak rahimakumullah, agar puasa kita ini berkualitas, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, iringi puasa kita dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maksimalkan ibadah-ibadah yang lainnya agar tadi ikhtiar doa melalui ibadah puasa kita benar-benar Allah kabulkan kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Karena puasa merupakan doa, sebuah doa akan berkualitas, sebuah doa akan diijabah oleh Allah kalau doa itu senantiasa diiringi dengan ketaatan ibadah-ibadah yang lainnya. Bapak rahimakumullah, alangkah kita lihat bersama-sama, ya, mungkin tadi pada awal-awal Ramadan penuh ini masjid, ya, sampai keluar-luar, ya. Tapi saat ini apakah sudah banyak yang mudik atau tidak? Tapi banyak di antara orang yang berpikiran, tarawih mana nanti aja, tahun depan juga ada lagi. Bapak rahimakumullah, apakah ada garansi kita bakal ketemu Ramadan yang akan datang? Bapak rahimakumullah, ini harus kita camkan. Jadi banyak orang yang sekedar ibadah puasa tapi sholatnya ditinggalkan, tarawihnya ogah, baca Qur'annya nggak khatam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini 10 terakhir Ramadan ini bisa memaksimalkan ibadah kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berpuasa tapi berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang Bapak Ibu rahimakumullah, semakin kita banyak taqarruban ila Allah, semakin kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak godaan dan tantangannya. Ketika kita akan melaksanakan perintah Allah, kita mengharapkan ridho Allah, kita mengharapkan cintanya dari Allah. Apa kata Allah? Ya, ija ahaba abdan ibtalahu. Ketika seorang ingin mengharapkan ridho Allah, cinta Allah, maka ibtalahu, Allah akan goda, Allah akan uji semuanya kita. Apakah dengan kemalasan, keogahan, kesenangan, banyak harta, pengen jalan-jalan, itu semua godaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ibtalahu, semua akan diuji. Jadi Bapak rahimakumullah, semakin kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, semakin kita ingin banyak ibadah kepada Allah, semakin kita ingin khusyuk ibadah kepada Allah, maka di situ akan muncul yang namanya godaan dan tantangan. Itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ibadah Ramadan puasa ini bisa kita maksimalkan dengan baik, maka kita akan punya 3 kekuatan yang dahsyat. Yang pertama apa? Kita akan menjadi seorang pribadi muslim yang kuat dan tangguh, tidak mudah tergoda oleh bermacam godaan-godaan. Dari mana munculnya ini? Tadi dari giroh kita ingin belajar agama ketika masuk Ramadan, kita ingin membaca fadilah-fadilah Ramadan, kita sering duduk di majelis taklim, kita sering mendengarkan tausiah pengajian. Disitulah akan membentuk pribadi muslim yang kuat. Kenapa? Karena dalam sebuah keterangan dijelaskan, ya, Imam Ghazali, orang yang banyak belajar, orang yang mau menuntut ilmu, orang yang sering hadir di majelis taklim, maka
yablugul abdu manazil abrar, yablugul abdu manazil abrar. Allah akan sampaikan kepada dia berbagai macam-macam kebaikan, sehingga dibimbing oleh Allah untuk terus mau ibadah, diberikan rasa semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hatinya dicas, hatinya diperiksa, hatinya diobati dengan apa? Al-mahabbah wal mau'izatul hasanah, dengan cinta pengajian-pengajian dan taklim, menjadikan hatinya menjadi istiqomah sehingga menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Yang kedua yang akan diberikan oleh Allah kepada kita adalah kekuatan, ketahanan berkeluarga. Ramadan, bulan kebersamaan. Sering kita ingin bersama-sama buka, kita menahan hawa nafsu, kita menahan lapar, menahan haus bersama-sama. Sering kita ingin sahur bersama dengan keluarga, sering kita ingin ada dorongan untuk mau saling membangun ketaatan dalam sebuah keluarga. Ini Ramadan, momen tepat untuk menjadi sebuah keluarga yang kuat, sehingga keluarga itu dibangun komunikasi yang baik. Dengan demikian dibangun ibadah bersama-sama, komunikasi yang baik, sering berkumpul antara sesama anggota keluarga. Ini menjadikan keluarga menjadi keluarga yang kuat, yang menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Yang terakhir, kekuatan yang akan dimiliki oleh seorang muslim ketika memaksimalkan ibadah Ramadan adalah kekuatan jamaah, al-quwatul jamaah. Semua kita bersama-sama ingin memakmurkan masjid. Disinilah orang akan melihat, oh luar biasa, syiar yang akan terbangun, sehingga orang di luar sana akan berpikir dua kali kalau mereka ingin menggoda kekuatan kita dengan kita banyak berkumpul di masjid, banyak memakmurkan masjid, berjamaah bersama-sama, ingin akan memunculkan kekuatan yang disebut dengan al-quwatul jamaah. Ya, al-jama'atu rahmatun wal firqatu azabun. Berjamaah itu akan mengundang datangnya rahmat, berpecah belah justru akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itulah kultum pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini diberikan hati yang istiqomah, hati yang lurus, hati yang qalbun salim, hati yang bersih, sehingga bisa memaksimalkan ibadah Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan kita ketemu Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian khuzma soba wa damakadar billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.